Upacara peringatan Hari Santri Nasional Yayasan Al-Ikhlas Pedurungan Luar Semarang hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pimpinan saya Amin Ali. Semuanya diam. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Keluar kanan selebih tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Tangan ke depan, jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta untuk para pahlawan pendahulu kita, berjuang sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, para pejuang kebaikan untuk negara kita, pada para ulama, para kiai dengan bacaan Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh petugas upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Berideologi negara satu ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu bersedia dan siap siaga. Menyerahkan jiwa dan raga. Membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Lahir dan batin. Untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pantang menyerah. Pantang putus asa. Serta siap berdiri di depan. Melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta konstitusi dasar lainnya. Yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak, Ibu, asatid, asatidat, serta muridin, muridat, santri, ponpes, Al-Ikhlas Pedurungan Lor Semarang yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Kita semua adalah santri. Tidak perlu diragukan lagi, kita memang santri. Bahkan tidak sekedar santri tapi juga nyantri di pondok pesantren. Dalam peringatan resolusi jihad ini sebenarnya mengingatkan kembali bahwa perjuangan para santri itu masih diharapkan oleh negara. Kalau kita tidak bisa membantu untuk kemajuan negara, minimal jangan merusak atau merongrong kewibawaan negara. Karena sebagai santri ada 3 prinsip yang harus dimiliki. Yang pertama, santri itu mesti ridho atau orang Jawa bilang lilo lamun kelangan, bukan barangnya hilang. Artinya santri harus siap seandainya harus kehilangan tenaga, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa untuk membela kehormatan agamanya, dan dalam hal ini untuk membela kehormatan negaranya. Maka ketika negara Indonesia dalam keadaan genting,
dalam keadaan sangat membutuhkan uluran tangan dan uluran jiwa raga para santri. Maka beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mensepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad, sehingga para santri di lingkup satu tempat sholat qashar kurang lebih sekitar 82 kilo, maka punya kewajiban untuk berangkat maju perang menghadapi Belanda yang waktu itu bareng dengan sekutu. Ini menjadi pelajaran bagi kita para santri. Kapanpun kita dipanggil untuk membela agama kita, membela negara kita, maka kita harus berani membuktikan ubul waton minal iman. Jadi cinta kita terhadap tanah air itu bagian dari wujud kita atas iman kita kepada Allah. Kita iman kepada Allah dan berterima kasih karena kita dikasih negara, dikasih bangsa yang sangat luar biasa. Bandingkan dengan negara-negara lain, di negara Timur Tengah panasnya bukan main, di negara kita ini bagaikan surga. Kalau di Timur Tengah dipameri dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, itu sudah luar biasa. Kenapa? Dipameri bahwa surga itu adalah bagaikan perkebunan yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Kalau di Indonesia nggak usah nunggu besok di akhirat, sekarang negara kita sudah jannah. Jannah karena perkebunan pepohonan banyak sekali, banyak buahnya, rimbun sekali, bahkan di bawahnya pun air cukup berlimpah. Bersyukur kita tidak berada di lingkup Eropa yang musimnya ada musim salju, ada musim gugur, ada musim panas. Di Indonesia ini paling enak, hampir separuh hari itu siang, separuh hari itu malam. Musim pun demikian, musim penghujan dan musim kemarau. Bayangkan kalau kamu harus di Eropa pada bulan-bulan seperti ini, bulan November, Desember, Januari, itu bisa dinginnya bukan main, melebihi dinginnya freezer. Makanya mereka sangat membutuhkan energi yang besar. Tapi kita nggak butuh, karena negara kita ini yang paling enak. Adem yora kademen banget, panas yora kepanasan banget. Matahari yang kita nikmati pun untuk sehari, itu separuh hari itu kita menikmati matahari. Bandingkan dengan negara lain yang kadang itu pagi dengan malamnya panjang, pagi siangnya. Yang bercerita pernah sampai di Jerman, di sana itu maghribnya saja kurang lebih jam 10 malam, subuhnya ya sama seperti kita jam 4, jam setengah 5, tapi hurufnya terbenamnya matahari sampai sekitar jam 10 malam baru terbenam. Berarti kalau seandainya kita puasa di sana tentu lebih panjang, lebih lama. Atau betapa beratnya kalau kita hidup di Antartika yang kebagian matahari hanya kurang lebih 3-4 jam. Jadi subuh belum seberapa sudah zuhur, sebentar lagi sudah asar, belum juga 1 jam sudah maghrib. Karena dari pagi sampai terbenamnya matahari hanya kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Enak untuk puasa, tapi untuk sholat tentunya sangat berat, untuk bekerja juga sangat repot. Karena itu berterima kasihlah kita ada di Indonesia. Yang kedua, santri tidak hanya rela, yang kedua kita harus lego watini. Kalau harus menerima hal-hal yang kurang enak, maka ketika para santri sudah diajak berjuang untuk melawan sekutu, mereka tidak menuntut untuk diangkat jadi pegawai, tidak menuntut untuk diangkat jadi pejabat. Mereka kembali lagi ke pesantren. Memang mereka biasa lego, atine lego. Nompo sing ora enak ya tetap lego. Makanya tercatat dalam sejarah Nahdlatul Ulama dan semua banom maupun organisasi yang ada di bawahnya tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap negara. Maka kalau pengen menghancurkan Indonesia paling mudah hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama masih tegak berdiri, insya Allah negara kesatuan masih utuh. Karena terbukti selama ini Nahdlatul Ulama lah yang paling setia terhadap negara dengan pemerintahan siapapun. Selama negara itu masih mengizinkan umat Islam untuk sholat, selama negara itu masih mengizinkan umat Islam untuk puasa, untuk zakat, untuk haji masih diselenggarakan, meskipun negaranya tidak negara yang berdasarkan syariat, tapi tidak menentang syariat,
maka Nahdlatul Ulama khususnya juga para santri pada umumnya akan tetap setia kepada negara. Karena itu kita sebagai santri ambil semangat kita. Selama negara membutuhkan, kita harus siap mengorbankan jiwa raga. Kalau tidak, maka kita ada di pesantren mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk meningkatkan kompetensi kualitas kita, agar sewaktu-waktu kita di masyarakat bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Jangan lupa, kenapa santri kita ajak untuk upacara bendera, menghormati bendera merah putih. Ini juga dalam rangka kita mempraktekkan di mana kita masih harus menghormati negara kita, meskipun itu hanya simbolnya saja. Sama seperti ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, bukan menyembah Adam, tapi hanya menghormati Adam, takzim kepada Adam. Yang ngeyel berengkeleng ya cuma iblis satu-satunya. Kenapa? Menganggap dia lebih bertauhid. Dia hanya mau sujud kepada Allah, kepada selain Allah tidak mau. Dia lupa bahwa perintahnya Allah sujud kepada Adam bukan untuk menyembah, tapi hanya menghormati eksistensinya Adam sebagai ciptaan Allah yang terbaik. Itu hanya ikonisasi atau simbolisasi saja. Sama seperti ketika kita diperintahkan untuk sholat dengan menghadap ke kiblat, itu adalah Ka'bah. Kita tidak sedang menyembah Ka'bah, karena yang kita sembah adalah Allah. Kiblat hanya sebagai ikon saja, tempat untuk mempersatukan seluruh rakyat di dunia ini yang mengaku beragama Islam agar sholatnya itu menghadap pada satu tempat, yaitu Ka'bah. Tapi bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Karena itu di ayat lain pun ketika kita tidak menemukan kiblat atau kita bingung mencari kiblat, kita dikasih rusuh untuk menghadap kemanapun. Sehingga Allah menyatakan ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana tetap menghadap kepada Allah. Itu hanya ikon saja, simbol saja. Sama ketika kita ini menghormati bendera merah putih, bukan kita dalam rangka menyembahnya, tapi sebagai simbol bahwa kita menghormati negara kita. Merah putih itu memang hanya gombal mungkiyo, tapi ketika sudah diwujudkan dalam satu bentuk bendera, itu simbol negara. Kalau hanya kain putih, itu gombal, kain merah itu gombal. Tapi ketika ini sudah disatukan dalam berbentuk persegi panjang, merah dan putih disatukan, itu menjadi simbol negara. Maka jangan pernah melecehkan bendera merah putih, meskipun mungkin sudah lecek, meskipun mungkin sudah usang. Sebagai apa? Wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita. Karena hubbul waton minal iman, cinta tanah air kita sepakati sebagai simbol bahwa kita sebagai seorang mukmin, karena memang kita yakin Allah lah yang memilihkan tempat ini sebagai tempat tinggal kita. Qulu qali hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Subhanul Watan dan Mars Santri oleh seluruh peserta upacara. Indonesia
Pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul alim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami tengah melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional 2022. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami hari ini, karena sesungguhnya nikmat, ridho dan rahmat-Mu lah yang membuat hidup kami berarti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air yang kami cintai ini. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa menjadikan para pahlawan dan pejuang resolusi jihad berada dalam tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami senantiasa berdoa kepadamu agar Engkau membimbing kami, para santri sebagai generasi penerus bangsa untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih baik. Sebagai negeri yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Berikan juga kesabaran, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang berkah bagi guru-guru kami tercinta. Ya Allah yang Maha Mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Kau biarkan ada setitik pun perpecahan di antara kami santri, ulama, dan bangsa Indonesia seluruhnya. Kami ingin persatuan yang disatukan oleh-Mu ini akan menjadi jalan ibadah bagi kami untuk beribadah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Dan Toga
Pembina upacara dan Dewan Asatid-Asatidah meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.